kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang pembiayaan syariah. Sebelum kita memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Tridara Puspita dengan NIM 123116055. Halo semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Oke, yang pertama kita akan membahas pengertian dari pembiayaan syariah. Kita dapat memahami dasar dan karakteristik utama dalam pembiayaan syariah. Apa sih pembiayaan syariah itu? Pembiayaan syariah adalah pembiayaan konsep keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam. Karakter utamanya yaitu mencakup keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba. Dan di sini juga ada akad. Apa sih akad itu? Akad adalah dasar dari transaksi yang memastikan setiap pihak ini akan mendapatkan hak dan kewajiban secara seimbang atau setara. Di dalam keuangan syariah juga ada jenis-jenis akad pembiayaan. Yang pertama yaitu akad murabahah. Apa sih itu akad murabahah? Akad murabahah adalah jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, yang memungkinkan pembeli untuk mendapatkan barang yang jelas. Terus yang kedua yaitu ada akad salam. Apa sih itu akad salam? Akad salam adalah pembeli membayar di muka untuk margin yang akan diserahkan di masa depan. Ini berguna untuk kebutuhan petani. Terus yang terakhir yaitu istisna. Apa sih itu akad istisna? Ini adalah memungkinkan pembeli untuk memesan barang yang akan diproduksi dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang ini diserahkan. Selanjutnya, di sini juga ada produk pembiayaan syariah konsumtif, di mana pembiayaan syariah konsumtif ini adalah fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pribadi atau keluarga dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu contohnya yaitu yang pertama pembiayaan kendaraan, di mana pembiayaan syariah yang ditunjukkan untuk membantu nasabah mendapatkan kendaraan mobil atau motor dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Terus yang kedua yaitu pembiayaan rumah atau KPR syariah. Ini nih adalah produk pembiayaan yang mempermudah pembeli rumah dengan prinsip syariah yang adil. Terus yang terakhir yaitu pembiayaan multiguna, di mana produk pembiayaan yang menggunakan nasabah menggunakan dana untuk berbagi kebutuhan konsumtif seperti biaya pendidikan, pernikahan, renovasi rumah, atau kebutuhan mendesak lainnya. Selanjutnya, di sini juga ada produk pembiayaan syariah produktif, di mana produk pembiayaan syariah produktif ini adalah fasilitas keuangan yang ditujukan untuk mendukung dan mengembangkan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu contohnya yaitu yang pertama ada modal kerja, di mana pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari untuk usaha. Modal kerja ini penting agar bisnis kita ini berjalan dengan lancar. Terus yang kedua tuh ada investasi, di mana pembiayaan yang ditunjukkan untuk mendukung proyek-proyek investasi dan mengembangkan usaha dalam jangka panjang. Terus yang terakhir ada sindikasi, di mana pembiayaan yang diberikan secara bersama-sama oleh beberapa lembaga keuangan syariah kepada satu nasabah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembiayaan syariah. Nah, pada materi ini kita akan mengetahui nih bagaimana cara melakukan investasi ataupun pinjaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam ataupun prinsip syariah. Tujuannya agar pembiayaan ini berjalan dengan efektif ataupun berjalan dengan baik dan efisien, tidak boros gitu. Terus, pembiayaan syariah ini harus mengikuti beberapa proses yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat memberikan solusi kepada yang membutuhkan ataupun kepada nasabah. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Misal nih, ada nasabah yang ingin membeli rumah dengan cara syariah. Jadi dia tuh harus mengikuti beberapa proses. Yang pertama, proses pengajuan, yaitu dia tuh memberikan pengajuan tentang pembiayaan syariah ke bank syariah gitu, pengajuan untuk membeli rumah. Terus yang kedua, adanya analisis. Siapa sih yang menganalisisnya? Ya pihak bank syariah. Kenapa? Karena dia lihat nih kira-kira si nasabah nih mampu nggak sih bayar cicilan rumah itu gitu kan. Terus yang ketiga ada akad. Nanti pada saat pihak bank udah setuju dan pada saat nasabah ini juga udah setuju, maka di situ bakal ada tanda tangan kontrak. Misalnya lah menggunakan akad murabahah gitu kan, ataupun akad jual beli. Terus yang terakhir itu ada pembayaran. Nanti karena semuanya sudah disetujukan, maka di situ melakukan pembayaran. Oke, selanjutnya kita masuk kepada penilaian risiko dalam pembiayaan syariah.
Nah, pada materi ini kita akan tahu nih kira-kira risikonya apa saja sih kalau misalnya kita nih join ke pembiayaan syariah gitu. Yang pertama, ada risiko kredit, yaitu nanti itu pihak bank bakal ngeliat kira-kira si nasabah nih mampu nggak sih bayar gitu. Terus yang kedua, ada risiko pasar ataupun perubahan harga. Terus yang ketiga, ada risiko operasional. Kalau misalnya si nasabah nggak mampu bayar, dia punya aset lain kah? Atau nanti kira-kira usahanya ini bakal menjamin kah kalau dia tuh mampu bayar gitu. Terus yang terakhir, ada risiko likuiditas, yang mana si nasabah ini harus punya aset lain. Dia tuh kayak kurang lebih dengan risiko yang ketiga ya. Jadi dia tuh punya aset lain yang bisa untuk dijual untuk bayar cicilan rumah tersebut gitu. Nah, dengan memahami risiko-risiko tadi, jadi tuh lembaga keuangan syariah nih dapat memastikan bahwa lembaga mereka tuh dapat berjalan dengan lancar, karena kan udah dicek satu persatu gitu. Terus selanjutnya kita masuk ke poin tentang keunggulan dan tantangan dalam pembiayaan syariah. Yang pertama kita bahas dulu nih tentang keunggulannya. Kenapa sih harus pembiayaan syariah gitu? Karena mereka tuh transparansi. Seperti kita tahu kan, kalau misalnya keuangan yang berurusan sama syariah ini pasti transparan gitu. Kita ini tahu secara rincinya, keuntungan, modalnya kayak gimana, semua itu jelas gitu. Jadi masyarakat kayak lebih percaya karena mereka tahu gitu. Terus tantangannya nih, mereka tuh agak malas nyari informasi terkait pembiayaan syariah, terkait produk-produk syariah, dan minimnya informasi terkait produk syariah itu tadi. Karena kan mungkin kurang viral gitu kan, mungkin dari awal tuh emang udah adanya tuh bank yang bank yang non syariah gitu. Terus inovasinya apa sih kira-kira? Nah, jadi nih lembaga syariah ini dapat mungkin buat aplikasi mobile gitu kan, kayak aplikasi khusus tentang pembiayaan syariah, atau melakukan seminar-seminar di sekolah-sekolah gitu, agar dari kecil tuh udah tahu oh ternyata ini loh produk syariah gitu. Oke, sekian dari presentasi saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat teman-teman pahami semua. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.